Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Andi Angkasa dalam Andi Angkasa Channel. Seperti biasa, channel ini membahas tentang sejarah, sastra, budaya, dan marga Tiongkok. Saya mengupas detail satu persatu, dan saya membutuhkan dukungan dari teman-teman semuanya. Dukungan Anda semuanya sangat berarti buat saya. Saya doakan Anda semuanya sehat, sukses, dan bahagia. Terima kasih teman-teman. Tentu Anda pernah menonton film Ip Man, sebuah film diperankan oleh aktor bernama Donnie Yen. Dari Ip Man pertama hingga Ip Man keempat. Ip Man adalah praktisi ilmu bela diri Tiongkok pertama yang mengajarkan Wing Chun secara terbuka. Dia memiliki beberapa murid yang kemudian menjadi guru bela diri independen, diantaranya Guo Fu, Lun Kai, Ip Chun, Ip Qing, Liu Xiong, dan juga Bruce Lee. Pada kali ini, izinkan saya membahas mengenai sejarah marga Ye. Dalam bahasa Hokkien, Teochew Hakka disebut Yap. Dalam bahasa Kanton disebut Yip atau Jip. Marga Ye, pinyin Ye, diucapkan dengan nada keempat, dibaca dengan Ye. Aksara Hanzi tradisional ditulis dan aksara Hanzi sederhana ditulis dengan yang memiliki arti daun, urutan halaman pada buku. Leluhur marga Ye adalah Shen Zhuliang yang diberi gelar Yue Gong oleh Raja Chu. Marga Ye muncul pada masa kerajaan Chu atau sekitar 3000-an tahun yang lalu. Marga pendahulu atau yang mendahului marga Ye adalah marga Mi atau Mi Xing. Leluhur marga Mi adalah Zuan Xu yang juga berarti leluhur pendahulu marga Ye. Daerah asal marga leluhur diperkirakan dari Kabupaten Nanyang sekarang bernama Yexien, Provinsi Henan. Dewa dari marga Yap adalah Hui Tek Chun Ong, dewa kesejahteraan keluarga. Ada juga yang percaya sebagai dewa rezeki yang berulang tahun pada tanggal 10 bulan 12 penanggalan lunar atau Imlek. Urutan pada tabel Pai Jiaxing menempati ke-257 dan urutan terbanyak di Tiongkok adalah ke-42 menurut sensus penduduk pada tahun 2016. Pada tahun 2008, total populasi Tiongkok daratan adalah 6.051.651 orang. Populasi saat ini terutama terkonsentrasi di Guangdong, Zhejiang, Fujian, Taiwan, Hainan, Jiangsu, Jiangxi, Sichuan, Anhui, Hunan, Hubei, Guangxi, Henan, dan Hebei. Jumlah marga Ye di Taiwan adalah 270.378 orang, menempati urutan kedua terbanyak. Sementara di Hong Kong, Makau, dan luar negeri dengan total berkisar 700.000 orang. Marga Yap tersebar juga di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Di Indonesia, khususnya di Medan, banyak warga Tionghoa bermarga Ye. Sebutan Ye atau Yap dalam bahasa Indonesia diantaranya adalah Jap, Yap, Yapto, Japto, Japar, Japri, Yapari, Yapsari, Yapitra, Yapen, Yapiter, dan sebagainya. Silakan teman-teman menambahkan yang belum saya ketahui melalui kolom komen. Beberapa tokoh sejarah yang bermarga Yap diantaranya adalah Ye Fashan, seorang pendeta Tao terkenal pada masa dinasti Tang. Ye Mengde, seorang penyair dan pejabat pada dinasti Song. Ye Shi, filsuf Konfusius pada masa dinasti Song. Ye Shaoweng, penyair pada masa dinasti Song Selatan. Ye Chunji, sarjana dan pejabat pada masa dinasti Ming. Ye Wen, yang dikenal dengan Ip Man, tokoh bela diri Wing Chun. Dan di Indonesia kita mengenal seorang bernama Yap Thiam Hien, seorang pengacara Indonesia keturunan Tionghoa Aceh yang mengabdikan seluruh hidupnya berjuang demi menegakkan keadilan dan hak asasi manusia.
Barangkali ada tokoh marga Yap lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Teman-teman boleh bantu share, tambahkan di dalam kolom komen, sebutkan namanya dan biografi singkatnya. Yayasan Perkumpulan Marga Yap yang saya googling melalui media online yaitu Perkumpulan Marga Yap dan Perkumpulan Sosial Persaudaraan Budi Luhur. Teman-teman, setelah membuat puluhan video sejarah mengenai marga, saya mendapat masukan bahwa perkumpulan atau yayasan marga bisa saja di setiap daerah berbeda-beda. Artinya ada organisasi intern marga di wilayah masing-masing. Sebutan organisasi dalam bahasa Hokkien sering disebut dengan Konghui. Selanjutnya, saya mencoba membahas sejarah asal-usul marga Yap. Pertama, saya harus memulai dari keturunan Kaisar Huangdi yang bernama Kun adalah seorang pejabat wilayah administrator Youxiong, ibu kota dari wilayah kekuasaan Kaisar Huangdi. Nah, keturunan Kun ini yang bernama Yixiong membantu Cifa menggulingkan dinasti Shang dan mendirikan dinasti Zhou. Jadi si Cifa ini kemudian naik tata dengan gelar Zhou Wuwang. Nah, si Yixiong karena berjasa, dia diangkat sebagai penasehat kerajaan. Setelah Zhou Wuwang meninggal dunia, Ji Tong naik tata sebagai Raja Zhou Chengwang. Ji Tong adalah putra dari Cifa. Kemudian Zhou Chengwang memberikan anugerah kepada keturunan Yixiong yang bernama Xiongyi, sebuah wilayah Jingman dengan gelar Zi. Xiongyi mengubah wilayah kekuasaan menjadi negara Chu. Nah, kemudian negara Chu makin lama memiliki kekuatan makin besar. Pada masa pemerintahan Xiongzhen, seorang menteri peperangan negara Chu yang bernama Shen Yinxu gugur dalam pertempuran melawan negara Wu atau Wu Guo. Pada masa itu tidak puas dengan gelar Zi dan mengangkat dirinya sendiri menjadi Raja Chu dengan gelar Chu Wuwang. Selanjutnya, setelah pertempuran selesai, Xiongzhen memberikan anugerah penguasa wilayah bernama Ye dengan gelar Gong kepada anaknya Shen Yunxu yang bernama Shen Zuliang sebagai wujud rasa terima kasih atas jasa-jasa Shen Yunxu. Shen Zuliang kemudian mengubah wilayahnya menjadi negara Ye dan dia dikenal dengan nama Ye Gong. Dari sini disimpulkan bahwa marga Ye berasal dari negara Chu pada masa periode Chun Qiu, periode musim semi dan gugur yaitu pada tahun 770 hingga 476 sebelum Masehi. Xiongzhen meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya bernama Xiongzhang dengan gelar Chu Huiwang. Seorang pangeran yang dikenal sebagai Adipati Pai, Pai Gongsheng menghimpun kekuatan dan melancarkan pemberontakan terhadap Xiongzhang. Di istana, Pai Gongsheng membunuh 2 pejabat dan menyandera Xiongzhang. Pai Gongsheng kemudian ingin mengangkat sepupunya yang bernama Xiongqi. Namun Xiongqi menolak sehingga Pai Gongsheng membunuh Xiongqi. Mengetahui pemberontakan yang terjadi, Ye Gong segera menghimpun tentara dan berbaris ke istana. Pada pertempuran di dekat istana, Ye Gong berhasil mengalahkan Pai Gongsheng. Pai Gongsheng kemudian melarikan diri ke sebuah bukit dan membunuh dirinya. Xiongzhang sangat menghormati Ye Gong karena telah menyelamatkan nyawanya. Beberapa generasi kemudian, Xiongyi adalah penguasa negara Chu. Setelah Xiongyi meninggal dunia, terjadi perebutan kekuasaan antara para pangeran dengan Wu Qi adalah seorang Perdana Menteri negara Chu. Wu Qi terbunuh dalam pergolakan tersebut. Xiongzhang kemudian menjadi penguasa negara Chu. Sialnya pada masa itu keturunan Ye mendukung Wu Qi hingga akhirnya negara Chu menarik kembali negara Ye kembali ke dalam negara Chu. Kedua, bahwa marga Ye berasal dari marga Mi atau Mising. Beberapa keturunan kemudian mengambil Ye sebagai marga. Pada masa Tiongkok kuno, Kaisar Zhuangxi atau dikenal dengan Kaisar Gaoyao, nama Ye sebenarnya berasal dari nama wilayah yang dianugerahkan oleh raja atas jasa-jasa membantu mengembalikan kekuasaan Raja Chu. Menurut catatan sejarah zaman kuno,
Lu Zong yang merupakan keturunan Kaisar Xuanxu menikahi seorang putri dari keluarga Kui Fang dan melahirkan 6 putra, di mana putra ke-6 bernama Jilian yang diberi nama Mi. Selanjutnya sebagai marga. Keturunan Jilian yang bernama Yuneng tercatat sebagai penasehat Raja Zhou Wen. Keturunan Raja Zhou Wen, Raja Zhou Cheng yang bernama Ji Tong menganugerahi keturunan Yuneng yang bernama Xiong Yi, sebuah wilayah di Gunung Jingzhou dan mendirikan negara Jing, yang kemudian mengubah nama negara menjadi negara Chu. Dari sini juga bisa disimpulkan asal-muasal negara Chu. Selain 2 sumber di atas, sesungguhnya marga Ye banyak bersumber dari marga perubahan marga minoritas yang berada di Manchuria, Mongol, Taiwan, dan sebagainya, yang bisa merupakan sinoisasi pada masa dinasti Han maupun dinasti lainnya termasuk dinasti Qing, dan juga merupakan perubahan akibat perpindahan dan menetap pada sebuah wilayah. Mula-mula perkembangan marga Ye adalah di Yexien, Kabupaten Yap, Provinsi Henan, dan yang kemudian menyebar ke daerah lain. Di luar daratan Tiongkok, marga Yap pecah menjadi 2 golongan, yaitu golongan Xuanyou dan golongan Zhangzhou. Kedua golongan ini meskipun mempunyai leluhur yang sama, tetapi pusat perkembangan yang berbeda-beda. Ketika masih di Tiongkok Utara, golongan Xuanyou berasal dari Provinsi Henan, sedang golongan kedua berasal dari Hebei. Setelah pindah ke Fujian, golongan pertama berpusat di Xuanyou, sedangkan golongan kedua berpusat di Zhangzhou. Xuanyou dan Zhangzhou keduanya adalah di Provinsi Fujian, tapi dialek yang digunakan sudah berbeda. Xuanyou menggunakan bahasa Xinhua, kemudian Zhangzhou menggunakan dialek Hokkien. Di Taiwan, dialek Hokkien dominan, sehingga hampir semua penduduk Hokkien mahir berbicara dialek ini. Di Indonesia, orang Hokkien lebih dominan, sehingga marga Yap dari golongan Hinghua banyak yang menuliskan namanya berdasarkan bunyi dialek Hokkien. Selain marga Yap yang berasal dari Provinsi Fujian, banyak marga Yap berasal dari Provinsi Guangdong. Di Indonesia, bisa kita temukan marga Yap dari suku Kek, Hakka, dan suku Konghu yang menggunakan Ip. Demikian tentang marga Yap yang saya ketahui. Mohon maaf jika video sejarah ini kurang sempurna. Mohon dibantu koreksi melalui kolom komen agar menjadi lebih sempurna. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Anda kepada saya sehingga video sejarah ini bisa sempurna. Terima kasih teman-teman. Sobat Andi, apapun marga kita tetap bersaudara. Kita berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa.